Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang nubuatan mesianik yang ada di dalam kitab Nabi Daniel. Kalau kita membaca kitab Nabi Daniel, kita tahu bahwa Daniel adalah seorang nabi yang banyak dipakai untuk mendapatkan pewahyuan tentang akhir zaman. Saudara, temukan paralelisasi akan kitab Wahyu dengan kitab Daniel, ya nanti ada yang mirip-mirip di sana itu karena memang Daniel dipakai Tuhan untuk menyampaikan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi sesungguhnya ada beberapa bagian dari firman yang ditulis oleh Nabi Daniel yang merupakan nubuatan mesianik. Kita tahu bahwa Daniel itu hidup jauh sebelum Tuhan Yesus. Jadi nubuatan mesianik yang disampaikan oleh Daniel ini ternyata sangat akurat, saudara. Dan sangat kaya dengan pesan-pesan teologis bagi kita yang mau belajar. Coba kita lihat di dalam nubuat 70 kali 7 masanya Daniel, ya. Di dalam Daniel 9 ayat 24, ya satu ayat ini akan kita kupas saudaraku. Saya bacakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Nah, jadi ini nubuatan yang diperuntukkan bagi umat Israel dan kota kudus yaitu Yerusalem. Jadi ini bukan nubuatan untuk dunia, meskipun nanti dunia akan beroleh berkat dari apa yang Tuhan ingin sampaikan atau ingin berikan, yang Tuhan janjikan kepada umat Israel ini. Tapi ini nubuatan sesungguhnya untuk umat Israel, saudara. Atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Kemudian, nah ini ada 6 poin yang saya sampaikan pada Anda, nanti kita akan teliti satu persatu, saudara ya. Yang pertama dikatakan untuk melenyapkan kefasikan, itu poin 1. Poin 2, untuk mengakhiri dosa. 3, untuk menghapuskan kesalahan. 4, mendatangkan keadilan yang kekal, ya bukan keadilan yang sementara, tapi yang kekal. Kemudian yang kelima, untuk menggenapkan, jadi selama itu kurun waktu 70 kali 7 masa itu, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Dan yang terakhir, untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, saudaraku ada 6 ya, ada 6 poin. Ya ini saudara bisa melihat tulisannya 6 poin ini, perhatikan satu persatu. Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, mengurapi yang maha kudus, itu yang terakhir ya. Nah saudaraku, ada juga nubuatan yang kalau kita lihat di ayat 26, kita sedikit lompat saudaraku ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Tadi yang maha kudus diurapi, kemudian orang yang diurapi ini tentunya mengacu kepada tadi di ayat 24 disebut mengurapi yang maha kudus itu. Disingkirkan, dibunuh saudaraku. Nah ini berbicara tentang salib ya saudara. Jadi nubuatan mesianik yang ditulis yang diterima oleh Daniel ini ternyata luar biasa, akurat sekali. Coba kita bedah satu persatu, saudara ya. Yang pertama dikatakan melenyapkan kefasikan. Jadi kefasikan
itu kejahatan dan sebagainya itu dilenyapkan. Kemudian mengakhiri dosa, itu yang kedua. Dan ketiga, menghapus kesalahan. Nah ini kalau tiga ini disatukan saja, itu kan karya Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus datang, dia mengajarkan tentang kebenaran perjanjian baru, yang mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang mengasihi musuh, saudaraku ya. Nah disitulah segala kefasikan-kefasikan yang kalau kita baca di perjanjian lama itu ada banyak kefasikan-kefasikan itu lenyap. Makanya banyak orang Kristen yang membaca perjanjian lama kemudian menganggapnya itu sebagai pedoman. Saudara, kalau tidak ada terang Roh Kudus, saudara jangan jadikan perjanjian lama itu sebagai pedoman harafiah. Bisa salah, saudaraku. Karena perjanjian lama katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada perintah-perintah untuk melenyapkan, untuk membunuh musuh dan sebagainya. Itu perjanjian lama. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, segala kefasikan manusia, umat manusia dihapuskan, dilenyapkan. Baca saudara ajaran Tuhan Yesus. Nggak ada ajaran tentang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu nggak ada. Sehingga umat Tuhan itu nggak mungkin bisa berlaku fasik. Umat Kristus itu nggak mungkin berlaku fasik. Itu dilenyapkan oleh hadirnya Tuhan Yesus. Nah kemudian mengakhiri dosa, saudara. Nah mengakhiri dosa kita tahu ya, Yohanes 1 ayat 29. Berbunyi apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dosa bukan dosa satu dua orang, bukan dosa satu kelompok, tapi dosa sedunia itu dihapus, ditanggung, dipikul, dan dihapuskan. Itulah yang dikerjakan oleh Mesias. Jadi ini nubuatan mesianik, saudaraku. Coba lihat dalam Matius 26 ayat 28, ini saya bacakan ya. Sebab inilah darahku, ini dalam perjamuan terakhir, perjamuan kudus, yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau zaman dahulu umat Israel untuk mendapat pengampunan, mereka diperintah oleh Taurat Musa untuk menyembelih. Ada kambing, ada domba, ada juga lembu, tergantung orangnya punya duit apa. Kalau miskin ya burung tekukur, saudara, burung merpati ya. Nah, itu dikatakan sekarang setelah Tuhan Yesus, yang pada waktu itu kan menjelang Tuhan mati disalibkan sebagai domba yang dikorbankan. Inilah darahku, dia memberikan akan cawan yang berisi anggur itu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi setiap kali kita minum cawan yang berisi anggur itu, kita ingat bahwa darah dari anak domba Allah yang dikorbankan itu sudah tercurah. Dan itulah yang mengampuni segala dosa, menghapus dosa, mengakhiri dosa, saudara ya. Mengakhiri dosa itu artinya dosa yang membuat umat manusia itu terpisah dengan Allah yang kudus, itu diakhiri keterpisahan itu. Coba kita lihat ya, dalam Kolose 1 ayat 20. Ini ayat-ayat bagus, saudaraku ya. Kolose 1 ayat yang ke-20 bunyinya demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi yang di surga yaitu Allah yang Maha Kudus, dengan yang di bumi manusia berdosa, dengan adanya salib Kristus diperdamaikan. Kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Sang Putra Tuhan Yesus.
Ada lagi Roma 5. Roma 5 ini bagus saudara kalau kita baca. Umat Tuhan harus suka ya membaca ayat-ayat firman ini supaya kita teguh di dalam Dia. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Pendamaian, sekali lagi pendamaian. Jadi dosa itu diakhiri, itu poin yang kedua saudaraku ya. Dosa diakhiri. Kemudian menghapus kesalahan. Nah, kita tahu ya bahwa segala dosa, kesalahan kita itu sudah dihapus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya ada banyak ya. 2 Korintus 5, 19 itu ayat yang bagus. 2 Korintus 5, 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Kita ini menjadi pembawa berita pendamaian itu karena apa? Karena Kristus telah menjadi juru damai. Segala dosa pelanggaran dihapus oleh darah Yesus. Dalam 1 Yohanes, saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ayat hafalan ya untuk kita semua, saudaraku. Coba nih saya bacakan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 ya, ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh darah Yesus. Ya, kalau ayat yang ke-9 saudara bisa tambahkan itu. Nah, kemudian mendatangkan keadilan yang kekal. Saudara, kematian Tuhan Yesus itu sebetulnya gambaran dari keadilan. Tapi bukan keadilan sementara, keadilan kekal. Manusia berdosa harus dihukum. Kalau mau lepas dari hukuman harus ada yang menggantikan dihukum. Kan begitu ya, itu adil namanya. Ada kesalahan, harus ada hukuman. Itu adil. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Yang menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dihukum. Supaya keadilan Allah itu ditegakkan. Inilah kasih, saudaraku. Makanya setelah kita tuh sadar akan makna dari korban Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita, Dia curahkan darah, Dia rela menderita, Dia rela dihina, Dia rela melewati akan semua itu. Karena kasihnya kepada kita. Mestinya setelah kita ngerti, ya Tuhan harus jadi segala-galanya, saudara. Kita harus membalas kasih-Nya meskipun kita lemah, meskipun kita seringkali tidak setia, saudara. Tapi kesadaran ini yang harus kita bangun terus. Makanya Rasul Paulus berkata, yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Masa ada orang yang sudah ditebus dengan sang penebus itu menyerahkan dirinya, padahal dia tidak ada salahnya apa-apa. Dia yang tidak kenal dosa, dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya keadilan Allah ditegakkan, mendatangkan keadilan yang kekal. Itu maknanya, saudaraku. Sehingga tersedia keselamatan bagi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16, ayat 17, saudara bisa baca. Itu semua, saudaraku, gambaran dari keadilan yang kekal karena Yesus telah menyerahkan dirinya.
mati ganti kita. Nah, kemudian poin 5, menggenapi penglihatan dan nabi. Ini menarik, saudara. Jadi semua penglihatan dan semua nubuatan-nubuatan para nabi itu akan digenapi. Dan sebetulnya puncak penggenapan dari nubuatan-nubuatan, memang masih ada nubuatan akhir zaman macam-macam ya. Tapi nubuatan terbesar yang telah digenapi, yang dijanjikan oleh para nabi sejak perjanjian lama, sampai pada hari penggenapan, itu adalah Mesias. Nubuatan mesianik, saudara. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, di dalam perjanjian lama itu kelahiran Tuhan Yesus itu ada di dalam Yesaya 9 ayat 5. Kemudian penyaliban Tuhan Yesus dalam Mazmur 22. Kemudian penderitaan Tuhan Yesus ada di dalam Yesaya 53. Dan macam-macam, saudaraku, bahkan lokasi dari kelahirannya ada dalam kitab Nabi Mika dan sebagainya. Ada banyak, saudara, nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya akurat sekali ya. Akurat sekali apa yang ditulis oleh Nabi Daniel ini. Dan yang terakhir, saudara, ya saya khusus yang terakhir ini ingin memberikan sedikit penekanan. Karena ada orang yang sulit sekali menerima Yesus itu sebagai Allah. Yesus itu sebagai Tuhan. Atau Tritunggal itu enggak bisa diterima. Ini orang Kristen ngakunya, saudaraku, tapi mereka tidak mau menerima bahwa Yesus itu adalah Allah hanya gara-gara cara berpikirnya yang salah. Kalau Allah itu Esa itu tunggal toktil begitu ya, satu pribadi. Padahal anak Allah itu ya Allah, saudaraku. Nah, Allahnya apa tiga? Enggak, tetap satu, Esa. Yaitu Tritunggal. Menyatakan diri dalam tiga pribadi, una substantia tres personae. Nah, saudaraku, yang terakhir bunyinya, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Saya tanya, kalau disebut yang Maha Kudus itu sebetulnya siapa itu? Pribadi siapa? Apakah ada seorang sosok manusia, nabi gitu ya, Maha Kudus, dipanggil, oh Elia, taruh kata ya, kan sakti ya Elia ya, oh Nabi Elia, engkau yang Maha Kudus. Apakah begitu? Kan gak pernah, saudara. Yang Maha Kudus itu ya Allah sendiri, tetapi diurapi artinya dia manusia. Makanya kristologi itu kan Yesus itu benar-benar firman yang menjadi manusia. Betul-betul bisa kita jamah, bisa kita pegang, bahkan dia bisa mati tersalib ganti kita, karena dialah korban yang memerdekakan kita, membebaskan kita. Dia yang membayar utang dosa kita. Itulah Tuhan Yesus. Nah, dia itu diurapi. Kapan Tuhan Yesus diurapi, saudara? Pada waktu dia dibaptis. Dia tampil di Sungai Yordan itu pada waktu Yohanes Pembaptis sudah melayani baptisan, dia minta dibaptis. Nah, ketika dia keluar dari baptisan, Bapa di surga berkata, ini Tritunggal, saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus menyebut diri anak manusia, tapi dia adalah anak Allah. Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus yang seperti burung merpati turun. Jadi ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra. Manusia Yesus Kristus. Inilah Tritunggal. Itu diurapi. Sebagai manusia dia diurapi. Tapi dia sesungguhnya adalah yang Maha Kudus. Ya itu ya. Ditampilkan lagi itu. Ayat 24 bagian terakhir. Dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Maha Kudus kok diurapi? Karena dia manusia. Jadi harus ada pengurapan. Untuk dia melaksanakan akan karya
ilahinya dalam wujud dia sebagai manusia. Itu nubuatan mesianik. Jadi sebetulnya orang-orang Yahudi tahu Mesias itu adalah Allah, tahu. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya sebelum Abraham ada, aku sudah ada gitu ya, asyar itu membuat mereka marah, saudara, dan mau membunuh dia. Itulah, saudaraku, hebatnya atau dahsyatnya Alkitab kita. Ada benang merah yang tak putus dari Kejadian sampai Wahyu. Karena firman ini diilhami oleh Roh Kudus. Ya, jadi Daniel itu diilhami Roh Kudus, dia menyatakan akan nubuatan mesianik. Siapakah Mesias itu? Yang Maha Kudus, yang diurapi. Dia diurapi. Tapi kemudian dia disingkirkan, itu ayat yang ke-26 ya. Dia disingkirkan. Meskipun tidak ada salahnya apa-apa. Jadi manusia Yesus memang nggak ada salahnya, saudaraku. Demikian nubuatan mesianik yang kita bisa bedah, bisa kita renungkan dari kitab Nabi Daniel pasal 9. Tuhan Yesus memberkati.